Halo guys, aku Niki Santano. Aku Alfredo. Oke Ray, kan nggak ada di videonya kan, silakan ngomong. Dan Sehari adalah anggota yang terlupakan. Dan kita dari kelompok UNS AS. Jadi pada hari ini kelompok kita akan menjelaskan tentang prosedur dan trigger di dalam PHP MySQL Thingy. Jadi sebelum trigger, pertama-tama aku akan menjelaskan semuanya mengenai prosedur di sini. Jadi prosedur itu apa tuh? Nah, Prosedur itu merupakan kode SQL yang kita bisa buat dan simpan agar kode tersebut dapat dipakai berulang kali. Nah, jadi kita bisa menampilkan data yang dibutuhkan dalam bentuk tabel unnormalized agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Nah, keuntungannya itu apa sih dalam penggunaan prosedur ini? Jadi prosedur ini kalian itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kode SQL secara berulang kali dan supaya penggunaan kode itu tidak terlalu panjang dalam project yang dengan skala yang besar. Nah, aku akan mencontohkan prosedural di sini di dalam video ini bentar ya. Oke. Jadi pertama-tama kalian itu harus mengetahui tentunya database apa yang kalian mau coba untuk lakukan. Database yang akan kulakukan ini adalah database My Company dari Bu Laura tercinta. Jadi pertama-tama untuk prosedur, kalau kalian ingin menggunakan prosedur di sini, kalian harus ke dalam tab ini namanya routines. Di sini kalian tinggal klik aja dan di sini kalian bisa lihat di sini. Pertama-tama kalian tentunya tidak memiliki rutin apapun. Jadi kalian itu harus nge-add rutin di sini terlebih dahulu dan look at this bro. Pertama-tama tentunya kalian itu harus tahu apa yang kalian ingin lakukan di sini ya. Oke, pertama-tama aku akan mencoba yang tidak menggunakan parameter dulu. Jadi ayo kita drop di sini dan rutinnya mungkin bisa namanya apa ya, get employee. Terserah sih namanya itu kalian bisa menggunakan apa. Jadi sekarang aku coba mengget semua employee yang ada di dalam database ini. Nah, code-nya di dalam definition ini kan udah selesai kan. Jadi ayo kita coba go di. Nah, MySQL itu akan menyimpan code itu di dalam get employees routines di sini. Jadi ayo kita coba execute. Nah, execute ini itu untuk merun programmu. Nah, jadi di sini kalian akan melihat semua data yang ada di dalam database employee di sini. Jadi ya kalian bisa lihat lebih gampang untuk di sini gitu. Jadi ayo kita coba sekarang pakai parameter. Ayo kita coba klik edit di sini dan kita klik add parameter di sini. Jadi parameter itu kan ada 3 kan di sini. Aku akan menjelaskan mengenai in, out dan in out di sini terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali aku akan gunakan ini adalah in. Nah, ini tuh adalah apa? Ini tuh adalah parameter yang diinput user dan hasilnya akan menampilkan data yang memiliki elemen yang diinput user tersebut. Jadi aku ini sekarang ceritanya mau mengambil employee dengan ID yang aku inputkan. Jadi ayo kita coba di sini. Pertama-tama kalian itu harus mendefine nama untuk employee ID-nya di sini. Jadi aku akan menggunakan nama EID di sini. Nah, setelah itu kalian itu bisa select all from employees where employee ID sama dengan EID. Untuk code-nya ini sudah selesai kan? Ayo kita coba go di sini dan aku akan coba execute di sini. Nah, untuk di dalam employee ini ayo kita coba nge-get apa ya, misalnya Nancy Greenberg ini memiliki employee ID 108 di sini ya kan. Jadi ayo kita coba input 108 di sini dan boom, Nancy Greenberg boy. Nah, penjelasan singkat mengenai in itu adalah seperti itu guys. Nah, sekarang ayo kita coba untuk yang out. Jadi ayo kita klik edit di sini dan kalian bisa add parameter di sini dan ya tentunya kalian pilih out di sini bukan in. Nah, gunanya output itu lebih mengarah ke semacam return atau pengembalian code yang kalian inputkan di sini. Nah, kita coba code yang sekarang di sini. Nah, di sini aku memiliki code concat di sini. Nah, gunanya code ini itu adalah jika aku input employee ID di sini, maka yang akan keluar itu cuman first name dan last name-nya doang, atau aku bisa sebut full name di sini karena aku sudah menginisialisasi tabel atau kolom yang akan muncul nantinya. Aku sampai lupa di sini, kalian harus terserah namanya apa. Jika aku namanya pakai full name tanpa underscore di sini, maka di sini inisialisasi namanya itu nggak bisa full underscore name. Makanya kalian harus menggunakan nama seperti yang ada di dalam name ini. Dan jangan lupa full name itu bukan int, melainkan full name itu varchar, dan varchar itu harus memiliki length. Jadi aku akan pakai length berapa ya? 69. Ayo kita klik go di sini
Nah, ini sudah ke-save kan. Nah, kita coba execute untuk yang out di sini. Jadi ini kita bisa memanggil AID lagi. Ayo kita coba memanggil siapa ya. Nah, aku sekarang akan mencoba Jos Manuel Urman di sini memiliki employee ID 112. Jadi ayo kita coba 112 employee ID di sini dan ayo kita klik go dan apa yang kita dapat Jos Manuel Urman. Hello boy, what's cooking? Nah, untuk masalah in dan out kurang lebih sudah selesai. Nah, sekarang ayo kita ke in and out. Nah, in out ini kalian nggak bisa pakai parameter dua-duanya. Jadi kalian semuanya itu harus drop semuanya dan kalian harus add parameter di sini dan kalian tentunya ngeklik in out di sini. Untuk masalah code-nya aku coba select all dulu di sini dan from employees where employee ID sama dengan AID dan untuk name-nya kalian tentunya namanya AID di sini dengan tipe INT dan length value-nya nggak usah. Jadi ayo coba kita go di sini kan. Ayo kita coba execute. Kalian diminta AID-nya di sini. Jadi mungkin yang akan ku tarik itu adalah Gai Himuro. Soalnya namanya keren. Value 108. Soalnya Gai Himuro itu memiliki ID 108. Ayo kita coba go di sini. Nah, Gai Himuro memiliki employee ID di sini dan AID-nya akan muncul seperti ini juga. Nah, sekian dari in out di sini kurang lebih simple banget di sini. Jadi, ayo kita ke Fredo guys. Gimana? Kita lihat keadaannya guys. Oke, setelah kita memahami tentang apa itu prosedur, kini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai trigger. Apa sih trigger itu? Trigger merupakan script code pada SQL yang memicu terjadinya suatu kejadian seperti insert, update, dan delete secara otomatis terhadap suatu tabel setelah terjadinya perubahan data pada tabel tertentu. Ini ibaratkan terjadinya suatu perubahan pada tabel yang ditentukan, jadi kita bisa milih tabel apa yang dituju setelah terjadinya perubahan pada tabel lainnya. Jadi ya nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lagi untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi trigger, diantaranya adalah untuk update stok barang. Jadi, misal terjadi pembelian dan penjualan suatu barang itu dicatat dalam suatu data tertentu. Maka setiap pembelian atau penjumlahan itu akan mempengaruhi jumlah stok barang yang ada. Di sini bisa menggunakan fungsi trigger ini. Lalu untuk sistem logs atau sistem pencatatan akan suatu pendataan atau sistem log yang berfungsi untuk mencatat aktivitas apa saja yang dilakukan pada suatu tabel. Ya, misal pencatatan tanggal, setiap kali ada perubahan maka dicatat aktivitas apa aja dan pada saat kapan data tersebut dirubah. Lalu selanjutnya adalah untuk validasi dan verifikasi data. Misal ketika kita masukkan email, apakah format email yang dimasukkan itu sudah tepat atau belum. Itu bisa digunakan fungsi trigger untuk pengecekan. Nah, demikianlah untuk penjelasan singkat mengenai trigger. Maka selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk pengetesan fungsi trigger ini pada PHP MyAdmin. Nah, karena hari sudah mulai hujan guys, maka aku akan menggunakan headset supaya suaranya lebih jelas. Semoga jelas. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja, saya udah aku aktifin, lalu aku sudah mengaksses halaman PHP MyAdmin, dan di sini aku udah nyiapin data dari database company. Ini berdasarkan latihan sebelumnya. Maka kita akan langsung buat contoh trigger pada database ini. Pertama kita akan menentukan tabel mana yang akan diberikan di trigger. Nah, di sini saya memilih tabel employee untuk diberikan trigger. Nah, untuk mengakses trigger, di bagian atas ini ada more, lalu ada pilihan untuk trigger. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan add trigger. Namun sebelum melakukan hal itu, kita perlu membuat satu tabel lagi yang bernama log. Ini untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada employee. Ya, kali ini kita akan memanfaatkan fungsi trigger pada aktivitas log. Kita akan buat tabel lognya dengan atribut ID, auto increment, primary, ya, ini tentang akan memasukkan data dari employee ID mana sih yang dirubah datanya. Nah, ini nanti kita bisa memberikan data di sini karena ID berarti type-nya sama-sama INT. Lalu ada lagi nama action-nya. Nah, kita nggak hanya perubahan kan banyak kan ya. Perubahan pada tabel itu ada insert, ada update, dan ada delete. Nah, maka ini diberi kolom nama action untuk mengetahui itu perubahannya dalam bentuk apa sih, apakah insert, update, atau delete.
Maka elemen dari atribut ini adalah varchar 30. Lalu yang terakhir merupakan pada saat kapan data tersebut dirubah, yaitu dalam bentuk date, maka formatnya juga date. Nah, seperti ini aja. Kita bisa langsung, oh sudah, nama tabelnya lupa guys. Tabel logs yang mencatat setiap perubahan pada tabel employee. Kita save. Nah, tabel sudah terbuat, namun masih belum berisi apa-apa. Nanti akan bisa terisi otomatis melalui fungsi trigger ini. Nah, kita akan langsung mulai saja. Kita pergi ke tabel employee, lalu more dan trigger. Di sini ada opsi add trigger, kita klik saja, maka akan muncul halaman seperti ini untuk membuat trigger. Nah, trigger name ini terserah, misal pertama kita akan membuat trigger insert, yang mana setiap employee ketambahan data baru, maka logs akan mencatat itu, akan menambah data juga dalam logs yang mencatat pada saat kapan data tersebut ditambahkan. Maka kita nama ini dengan insert log. Pada tabel employee, ya benar ini tabel employee, lalu time-nya adalah after, karena ID-nya nanti, ID dari employee itu akan diketahui setelah data tersebut dibuat. Event-nya setelah insert. Nah, ini ada insert, update, delete ya. Nanti kita akan coba yang kedua hal lainnya. Jadi pertama insert dulu, maka di sini code-nya adalah ya seperti code SQL pada umumnya, insert into log. Lalu kita tuliskan value-nya apa. Value ini dalam kurung, lalu kita isikan datanya itu apa aja. Ini hampir sama seperti constructor. Jadi harus tepat untuk penata letakannya. Misal yang pertama tadi kan ID. ID dari tabel logs adalah primary key di mana ada auto increment, maka itu secara otomatis terisi, kita bisa isikan 0 saja di sini. Lalu yang kedua adalah employee ID. Nah, dalam asumsi setelah employee dibuat, maka ada data baru, maka otomatis ada ID yang baru. Kita bisa ketikkan dengan cara new dot employee ID. Nah, pastikan penamaan atributnya tepat ya. Karena kalau salah, error. Lalu yang ketiga adalah, masih ingat tadi apa? Yaitu action. Action-nya apa? Di sini action-nya adalah insert. Maka kita namakan saja dengan insert. Inserted. Ya, itulah. Data telah diinsert. Yang terakhir adalah pada saat kapan data tersebut dibuat. Nah, untuk mengetahui ini, ada satu fungsi dalam SQL yang langsung mengetahui tentang waktu sekarang. Ada satu fungsi SQL yang dapat mengetahui tentang kapan waktu sekarang itu, yaitu fungsinya dinamakan dengan now. Nah, seperti ini saja. Maka ya, kita bisa langsung go saja. Secara otomatis, trigger untuk insert log telah dibuat. Nah, gimana sih cara mengaktifkan trigger ini? Caranya adalah karena tadi, masih ingat ya, di sini ada dituliskan after insert. Maka trigger ini akan dilakukan setelah kita insert data baru ke tabel employee. Nah, kita bisa langsung coba saja di sini. Ya, leave page. Kita bisa langsung ke insert. Oke, di insert. Ini di tabel employee, insert kita masukkan saja. ID udah otomatis, nama, misal namaku, Firfredo, Edo, emailnya fredo@gmail.com, phone number 0813, hire date, ini terserah aja ya masukinnya, kapan aja, lalu job ID, programmer, salary, ya, lumayan. Manager ID, David, what is this? Oh, ID. Oke, ini
ini ada satu data yang udah aku isikan, tinggal klik go. Nah, ini di bagian paling bawah ya, ada data yang baru aku isikan dengan nama Fredo ini. Nah, sepertinya salary-nya aku salah input tadi, jadi ya gajinya banyak banget, mantap. Terus kan ini udah ketambahan satu data employee baru, maka kita bisa langsung cek di tabel log. Secara ajaib, maka ada satu data yang diinsertkan juga. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi gini? Ya, itu karena fungsi trigger tadi. Kita mengetikkan dalam fungsi trigger tadi, ada insert into logs dengan berdasarkan data-data yang tadi telah diisikan. Nah, employee ID ini kan sesuai sama employee ID dari Fredo tadi, yaitu 207. Lalu action udah kita ketikkan tadi dengan action penamaannya insert. Dan date-nya adalah now, yaitu sekarang. Ini bisa dilihat ya, 2020, 12, 16 itu sesuai dengan tanggal aku membuat video hari ini. Mantap. Nah, itu untuk fungsi insert. Lalu selanjutnya kan itu hanya ada fungsi insert saja. Sementara pada data ini kita dapat melakukan update dan delete juga. Namun di triggernya belum kita buat. Jadi kita bisa langsung coba saja. Kita bisa tambahin triggernya di sini. Kita bisa langsung coba saja. Kita bisa tambahin trigger lagi di sini. Add trigger name misal update log. Ya, ini hampir sama kurang lebihnya setelah update. Lalu kita ketikkan lagi di sini sama dengan yang tadi, insert into log, di mana memiliki value ID, lalu employee ID-nya juga, new employee ID. Dengan nama action kita rubah menjadi update. Dan waktunya adalah sekarang. Seperti ini, kita bisa langsung go saja. Maka yang seharusnya terjadi adalah ketika kita mengubah data pada tabel employee, maka secara otomatis itu akan menambahkan data pada tabel log. Kita akan coba lagi. Di sini ada datanya Fredo, kita bisa rubah, kita edit ya. Misal kita edit nama emailnya menjadi Freda. Lalu ya salarinya terlalu besar tadi, ternyata nggak boleh gaji besar itu karena terlalu serakah, guys. Oke. Bisa? Yes, bisa dong. Nah, secara otomatis maka di tabel logs akan bertambah data lagi dengan penamaan updated, employee ID-nya sama ya dengan yang tadi, dan ya waktunya juga adalah sekarang. Lalu yang terakhir kita akan mencoba satu hal yang sedikit berbeda, yaitu delete. Nah, kenapa kok berbeda? Nah, ini akan langsung aku tunjukkan. Kita kembali lagi ke trigger. Kita add trigger lagi dengan penamaan delete log. Di tabel employee, time-nya adalah kenapa before? Karena itu untuk mengetahui ID mana yang akan dihapus. Ini terjadi sesaat sebelum kita melakukan penghapusan data tersebut. Maka ini perlu untuk melakukan time-nya adalah before. Lalu di SQL-nya juga sedikit berbeda. Misal ya ini akan langsung aja insert into logs values ID sama, bedanya employee ID-nya. Tadi kan kita udah mengetikkan new. Nah, ini untuk fungsi delete kita menggunakan old. Karena kita menggunakan employee ID yang sebelumnya. Ginilah seharusnya ketika kita melakukan trigger terhadap penghapusan data. Ya, kita akan langsung coba saja menghapus data Fredo tadi ya. Baru di hire, udah dipecat, kasihan. Ya nggak apa-apa, gajinya kan nggak banyak-banyak kan. Jadi keluar orangnya.
Kita langsung delete, boom. Oke. Dan yang terjadi adalah di logs bertambah lagi data. Setelah keterima kerja, lalu melakukan pengupdatean data, lalu dipecat guys, mantap. Dan demikianlah mengenai penjelasan fungsi trigger pada SQL kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari tadi yang dijelaskan oleh temanku mengenai prosedur, lalu sekarang aku menjelaskan mengenai trigger.